Kita dalam Al-Quran pun kan disunahkan bernyanyi-nyanyi. Banyak di antara kelompok Islam yang tidak setuju. Misalnya lah, Abah Guru kumpul membaca maulid. Dan itu terjadi perbedaan. Habib Umar misalnya bin Hafid. Tapi syakhs ibarah di kitab ini, nah, syakhs mujarrad min nafsih, individu yang melepaskan diri. Nah gitu ya, saya mencoba mengartikan bahasa Indonesia, individu yang melepaskan dirinya, memisahkan, lalu dia menghitobnya. Oke, begitu ya? Betul. Amin tadakkuriji, ya kan? Dan seterusnya. Antanya itu, engkaunya itu. Jadi kita ini memang seharusnya banyak lebih fokus kepada diri, muhasabatun nafs, mukhatabatun nafs, menghisab dirinya, fokus sama dia. Harusnya ini pelajaran yang kita ambil. Betul. Nah, kalau kita hubungkan dengan gosida atau dengan bersyair, betul, taghanni. Kita dalam Al-Quran pun kan disunahkan taghanni. Taghanni bukan, tapi taghanni di sini bukan bernyanyi-nyanyi, maknanya nyanyian. Tapi kita tidak boleh nyanyian Al-Quran kita samakan dengan nyanyian yang umumnya. Ada aturan dalam taghanni Al-Quran. Tapi dianjurkan dalam Al-Quran kita taghanni, ya taghanni. Berarti di dalam ghina, di dalam yang nada itu ada sesuatu sebagaimana Al-Quran. Nah, sehingga memang hanya para ulama yang sufi kan, banyak di antara kelompok Islam yang tidak setuju dengan apa yang kita buat ini, berqasidah, bermaulid, berdaya. Mereka katakan bid'ah, yaitu masing-masing. Tapi para ulama sufi memandang di situ justru ada ta'thir, ada pengaruh. Bahkan di dalam ketukan terbang. Tapi ini kan mungkin ketukan tak sembarang ketukan. Jadi ini kembali kepada saksi individu itu kalau saya melihat. Misalnya lah, kita semua pernah dengar Abah Guru kumpul membaca maulid Al-Habsyi. Kita kada paham. Kada paham juga sampai sekarang, kada paham juga. Tapi ada sesuatu yang menyentuh ketika Abah Guru melantunkan maulid, atau ketika beliau berqasidah padahal kita kada paham. Ya, ngerti saya. Dan itu terjadi perbedaan tuh. Habib Umar misalnya bin Hafid, terkadang beliau berceramah kita kada paham loh ya. Tapi ada sentuhan. Ketika diterjemahkan malah diterjemahkan mungkin itu maknanya kurang lebih, tapi terus rasanya lain karena penyampainya beda. Jadi di sini saya melihat ada begini ya. Ada sesuatu yang keluar dari lisan dan masuk ke telinga. Hanya itu. Keluar dari lisannya dan masuk ke telinga kita. Masuk, kita dengar. Ini suara saya pian dengar. Dari lisan saya ke telinga pian. Ya. Tapi itu biasanya tidak berbekas. Jadi rupanya mereka ini kenapa menjadi membekas? Karena mereka keluar dari hati. Sehingga masuk ke hati. Dari hati ke hati. Minal galab ilal galab. Bukan dari lisan ke telinga. Apa yang kemudian dasar dari hati ke hati? Ya kemurnian itu. Kemurnian hati, ketulusan hati, keikhlasan. Wah, dia bergerak, dia berucap, dia bersuara, dia berdaghanni lillah. Dia sedang memuliakan Allah. Dia sedang memuliakan Rasulullah. Dia sedang berdoa untuk dirinya. Nah gitu. Asy-syakhs mujarrad min nafsi, dia dirinya. Ketika dia berdoa ini untuk dirinya, dia menasehati, mengingatkan dirinya. Gitu. Itu dari hati ke hati tadi. Nah, oke. Jadi ini himbauan kepada kita semua. Kalau enggak ujung-ujungnya nanti dangdutan loh. Nah, jadi itu mungkin. Nah, jadi
Artinya bahwa kita kan subhanallah, ini kenikmatan Allah beri, ini semua hiburan buat kita memang. Tuhan menyenangkan kita. Oke, lalu kita mau apa gitu loh. Kita kan ingin mempersembahkan. Iyalah, sebisa mungkin. Ini bukan sebuah pengakuan, ini sebuah harapan. Kita ingin mempersembahkan untuk Allah. Artinya begitu juga apa yang kita amalkan, mau burda, mau bermaulid, bergosida, bahkan yang menepuk terbang itu. Artinya buat apa kalau sekedar hiburan? Sudah terhibur, sudahnya, gitu lah. Memang menghibur, semua menyenangkan, betul. Ngertilah yang saya maksud. Jadi kita akhirnya dia menjadi sebuah taat, akhirnya menjadi sebuah ibadah, kan gitu. Nah, bahkan kalau sebagian kelompok yang mengatakan sebagai bid'ah, kita malah mengatakan ini ibadah, malahan taat gitu. Nah, masing-masing. Nah, ketika mereka melihat dohirnya ini kok hanya main musik atau sampai berjoget-joget malah kan gitu, sehingga kita dibid'ahkannya. Kita tidak sedang berbuat bid'ah. Oke, nah, ini bagian dari kalau mereka kan gitu, mereka ini taat ini. Seperti Imam Busiri kan memang ini sebuah ketaatan dan memang benar terbukti gitu, untuk Imam Busiri. Jadi artinya kan maksud saya itu saya mengingatkan diri dan kita semua kan itu supaya tidak percuma.